Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Pagi. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah kalian semua sehat. Untuk selanjutnya, biasa sebelum kita belajar, kita adakan dulu, kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang memimpin? Pembelajaran kita nanti dapat lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya untuk anak ibu kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Menyanyikan lagu nasional. Ibu minta berhubung ini lagi bulan Agustus, tolong kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan, siapa ini? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita ambil dulu ya. Untuk pagi ini, ada ibu, ada yang nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillah masuk semua. Ya, kalau gitu ibu lanjutkan pembelajaran kita speaking dulu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan. Sekarang ibu menyebutkan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalau semalam yang sudah lalu kita sudah mengetahui tentang COVID. Nah, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran pada hari ini adalah 1. Nanti kalian bisa menjelaskan tentang berpikir komputasional. 1. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan tentang prinsip dalam berpikir komputasional. Ada di
introduksi, ada pengenalan pola, ada abstrak, dan ada algoritma. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Ya, untuk pembelajaran pagi. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian apa namanya istilah dia pernah beranjakan sesuatu tak? Umpamanya di rumah, oh saya mau masak tentunya nanti ada rancangannya apa? Nah, iya. Nah, nanti itu masuk di prinsip komputasional. Nah, tujuannya tadi itu ya. Tujuannya kalian tadi bisa mengenal, menjelaskan tentang komputasional. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya pada pembelajaran inti. Ya, pembelajaran intinya tentang apa itu komputasional. Apa tuh prinsip berpikir komputasional? Ya, komputasional adalah yang pertama adalah tadi apa? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi atau masalah dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Ya, jadi kita disuruh berpikir yang logis, yang pas, yang kena, yang sistematis. Istilahnya kalau ada masalah itu kalau ada yang cepat diselesaikan, bisa dicarikan solusi yang paling cepat. Itu ya, itu. Di era 2000 abad 21, berpikir komputasional itu sangat diperlukan untuk kegiatan atau untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mana semangatnya? Semangatku. Mana suaranya? Suaraku. Nah, itu tadi tentang komputasional, berpikir komputasional. Kita disuruh berpikir secara logis, secara sistematis, ya, sesuai dengan atau bisa nanti dijalankan oleh manusia atau komputer. Kalian tahu di abad 21 ini semua tentang komputer, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian itu tadi tentang komputasional. Ada nanti pertanyaan anak ibu tentang komputasional? Ada? Ada? Ada. Oke. Kalau tak ada, ibu lanjutkan lagi ke adalah berpikir komputasional ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yaitu 1, deposisi. Yang kedua, pengelolaan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa algoritma? Nah, nanti kita akan menyelesaikan sesuatu berdasarkan ini berkaitan dengan berpikir komputasional berdasarkan prinsip-prinsip komputasional. Nah, sekarang satu lagi tadi apa? Decomposition atau disebut dengan dekomposisi atau sering disebut dengan pemecahan masalah. Nah,
perubahan masalah itu menjadi bagian-bagian kecil. Ada masalah besar, tapi bisa diubah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya kalau kita mau memasak apa misalnya, misalnya mau masak atau mau buat kita mau ulang tahun, tentunya ada tahapannya. Nanti ibu akan ngasih ya, kalau sudah semuanya ibu terangkan semuanya, nanti kita sebut penyelesaian masalah dari yang kecil sampai yang terstruktur. Nah, sekarang kita ke deposisi ya, pemecahan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil ya. Kalau nanti ibu beri, kalau kita umpamanya kita kan, kalian tentu di rumah sering masak nggak? Sering masak. Masak apa kira-kira? Masak telur, goreng telur. Selain itu, goreng ikan. Tentunya nanti dalam goreng ikan itu ada urutan-urutannya. Tapi ada yang penting-penting. Yang penting biasanya apa? Minyak. Sebelum itu, apanya yang itu kan? Telepon. Iya, lagi. Berarti ada apa itu namanya? Alatnya. Terus? Minyak. Minyak termasuk alat. Alat apa bahan? Minyak apa? Minyak makan, minyak goreng. Minyak tanah berarti masuk dalam alatnya. Kalau minyak goreng untuk masuk tentu ada bahannya, ada cara mengolahnya. Itu nanti dicontoh pada deposisi atau deposisi. Dan yang kedua adalah pengenalan pola atau disebut juga dengan pattern connection. Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Macam tadi, kalian kan ada yang pernah goreng ikan, ada yang pernah goreng telur, ya kan? Nah, tentunya ada nanti di situ ada proses yang berulang. Apa yang kira-kira? Ada kesamaan antara goreng ikan dan goreng telur? Alatnya Ada. apa? Kompor sama-sama pakai kompor. Terus? Minyak. Pakai kuali atau wajan. Oke. Terus? Minyak tanah. Minyak tanah. Nah, itu ya, itu artinya kesamaan pada polanya ya. Kita masak sama-sama masak, ada kesamaannya, ada pola yang sama, langkahnya yang sama, yang diperlukan sama. Kemudian yang ketiga atraksi atau disebut juga dengan attraction. Nah, menyaring informasi atau dari yang kita mencari informasi yang tidak relevan atau yang tidak relevan, atau kita mengambil hal yang penting tadi untuk penyelesaian masalah. Yang penting aja diambil. Soalnya ya, tadi kita nak goreng ikan kan, kita ambil yang penting aja. Berarti apa yang penting di situ? Kompor. Iya. Kuali. Ya, yang pertama kali bukan kompornya, tapi apanya dulu? Minyak. Apanya dulu? Kalau nak goreng ikan tuh tentunya ada apanya? Ada ikan. Ada ikannya. Ikannya diapakan?
dipanaskan baru digoreng. Digoreng di apa lagi? Dibalik. Baru diisi ke pinggan. Itu namanya apa kalau diisi ke pinggan? Ditiriskan atau diangkat. Ya, itu. Yang ketiga jadi prinsip yang keempat. Yang keempat adalah algoritma. Nah, kalau yang keempat ini kalian nanti disuruh mengurutkan tahapan-tahapan yang ada pada tentang kita tadi tentang kalau goreng ikan ya, tentang goreng ikan ya, tentang menggoreng ikan ya. Tahapannya apa? Pertama apa? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai ke sampai sudah ditiriskan. Itu yang keempat adalah algoritma. Algoritma atau algoritmik thinking. Berpikir algoritmik, menyusun langkah instruksi atau prosedur yang sistematis. Nah, sesuai masalah tertentu. Yang kita tadi, masalah kita tadi tentang menggoreng ikan, tentunya kita berfokus pada tahapan menggoreng ikan. Ada yang ditanyakan anak ibu? Ada? Jadi sudah tahu komputasional? Ya? Sudah? Kalau sudah, ibu minta kalian buat kelompok. Buat kelompok. Silakan. Yang satu, tiga orang lagi ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Silakan. Nanti ibu kasih dalam KTP tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Tapi kalian sudah paham tak maksud ini? Tahu? Sudah? Baik, kalau memang sudah, ibu akan langsung kasihkan dengan ibu untukkan dengan LKPD. LKPD tentang kita memecahkan masalah menggoreng ikan. Ya, sengaja ibu ambil masalah ini karena apa? Kalian kan daerah sini. Daerah sini kan tentunya kalian tahu tahapan-tahapan yang mana yang penting untuk yang diposisikan. Mana yang sama? Nanti tolong isi tabel ini. Sesudah itu nanti kita presentasi. Ya, oke? Paham ibu? Tentang berpikir komputasional? Ya, sudah? Jadi berpikir komputasional itu tidak ada di komputer lagi, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir seperti komputer, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk kelanjutannya baru kita belajar yang lainnya. Nah, sekarang ini ada 2. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Ibu persilakan mengisi tabel yang ada. Kalau tidak paham, tanya dengan ibu. Silakan. Silakan. Kasih nama. Ya, silakan. Ya, 1. Kelompoknya tulis, kelompok 1. Ini yang kelompok 1 boleh dikasih nama. Ayo, sama-sama. Sama-sama. Ya, kerjakannya sama-sama. Kelompok 2 tulis namanya. Tolong ditulis namanya.
Baca halamannya apa satu? Apa dulu yang ada? Nah, tulis kata-kata kecil yang diperlukan dalam menggoreng ikan contohnya. Ini apa nih? Kalau ini sebetulnya ini ada apa dulu kalau nak menggoreng itu? Ada? Iya. Iya, boleh. Kalau kita menggoreng berarti yang digoreng ikan. Ikan itu berarti kita harus ada apa kalau kita nak goreng? Apanya itu yang ada? Kuali. Tuh. Yang perlu-perlu aja dulu yang dulu posisi itu yang perlu-perlu aja. Yang kecil dan masalah kan besar, yang kecil-kecil aja. Ada? Hah? Tumbuh? Yang kecil-kecil aja. Yang ini yang ini dibuat sebenarnya berarti kalau ada yang berarti ada yang boleh alatnya. Terus apa lagi? Hah? Ya. Udah. Ya, ini apa nih? Yang kedua baca. Ini programnya tentang kesamaan. Ya, kesamaannya ada apa? Iyalah, kalau ini apa? Amati kegiatan memasak, menggoreng ikan. Amati kegiatan memasak goreng ikan, menggoreng lele, menggoreng ayam. Apa kesamaan warnanya? Apa kesamaannya? Kesamaan dari kalian kan kalau kita goreng ikan kan perlu apa? Kita goreng ayam perlu apa? Bertempe perlu apa? Nah, soal tulis. Boleh. Terus. Iya tulis. Apa? Terus. Minyak makan. Minyak makan tulis minyak goreng nih. Minyak goreng ya, dan minyak goreng. Minyak goreng. Oke. Baca baik-baik. Langkah-langkahnya berbagi. Atraksi adalah menyederhanakan masalah.
Oke, nanti kita menyiapkan apa? Ah? Ah? Nah, itu namanya apa? Ah? Alas. Menyiapkan alas. Ya, lagi. Siapa lagi? Yang sini sudah? Sudah, nak? Oh, ini sudah mau ke algoritma. Algoritma berarti urutan ke semuanya. Silakan. Ini apa ya? Iya. Ah, iya. Yang sini. Oke. Apakah dibuat aja? Biarkan dalam buah dia tak diapa-apakan. Ya apakah? Iya, kita jadi anak. Kemudian apa? Oh ya. Nah, sekarang kita ke yang algoritma. Algoritmanya minta tahapan satu apa? Itu misalnya satu tahap apa? Kalau kita nak goreng ikan berarti tahap satu apa? Ikan diapakan? Nah, itu ikan. Oh, yang kedua, kalau ikannya sudah dibumbui seperti itu, diapakan bang? Tahap yang kedua, menyalakan api kompor. Dibagi ini. Ya, menyiapkan kompor boleh. Minyak ini tadi menyiapkan kan nanti ini terus. Boleh. Nah. Kita siap. Ikannya diapakan? Banyak ikan aja. Iya. Nah, di atas ini juga. Ikannya diapakan dulu. Yang berurutan ya. Tadi sudah dibumbui, habis itu. Iya, terus. Iya, terus apa tuh? Habis sudah dipanaskan, diapakan? Berarti kita apa itu? Memanaskan?
dibumbui. Nah, sudah? Kalau sudah, ibu suruh maju satu kelompok satu. Nanti ibu tunjukkan. Dipanaskan, tak tahu nanti minyak tanah. Nah, kan? Tentunya kalau kita goreng, ini bisa menggunakan minyak goreng. Terus apa lagi? Apabila itu minyaknya sudah lanjutkan lagi, yang lain lagi. Sudah semua? Sudah, Bu. Dah, yang ke bawahnya nanti nak. Nah, kalau lagi balik berarti ada ikan itu yang paling masak dia. Ya, lepas itu kalau kita sudah masak ini ya, balik otomatis dia ada mengangkat ikan yang sudah kecil kali, nampak tak bisa nanti bacanya. Nanti bisa baca dong. Ya, terus apa nanti itu? Nah, terus ini ya. Yang ke-9 disajikan. Oke, semua sudah? Belum? Yang ini enggak? Aduh, apa yang terjadi dalam salah? Misalnya anak tuh berminat. Berarti
Manfaatnya dapat apa? Hasil yang diinginkan. Sudah semua? Kalau sudah semua, oke. Kesimpulannya apa? Sudah nak? Oke. Nah sudah? Ayo kita presentasi sebentar. Oke. Kelompok 1. Siapa yang nak masuk? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok yang kedua tolong dengarkan. Nanti beri masukan. Oke? Silakan nak. Sini. Nah, silakan. Dah. Yuk. Sebelum dibacakan, mana semangatnya? Ini semangatku. Mana suaranya? Ini suaraku. Nah, semangat kalian semangat hari ini? Semangat. Bisa mengerjakan itu? Bisa. Oke, silakan. Iya, yang itu dulu. Kita yang dekomposisi. Dekomposisi. Saya di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Iya. Mau? Mau membacakan hasil berdiskusi. Iya, silakan. Dekomposisi memecahkan masalah. Tuliskan langkah-langkah kecil yang diperlukan dalam menggoreng ikan. Contoh: menyalakan kompor, menyiapkan DSE. 1. Ikan. Terus? 2. Bumbu. 3. Kompor. 3. Terus? 4. 4. Wajan. 5. Minyak goreng. Itu yang diperlukan untuk menggoreng ikan. ya ada ikan. Macam mana yang kelompok 2 untuk dekomposisi? Ikan. Nomor 1 ikan. Nah, 2 wajan. Nah. 3 bumbu. 4 minyak goreng. 5 digoreng. nah itu yang punya kalian ya. Nah, tanggapan untuk yang ini sama? Sama? Tak sama? Sama. Pengenalan pola. Amati kegiatan memasak berikut. Menggoreng ikan, goreng tempe, goreng ayam. Apa kesamaan pola dari kegiatan tersebut? 1. Kompor. 2. Wajan. 3. Minyak goreng. Oke. Jadi yang kelompok 1 ibu minta 2 dekomposisi dengan yang kedua yang kedua adalah sudah pengenalan pola. Itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 bisa kasih? Ya apa? Nomor 1 kompor. 2 wajan. 3 minyak goreng. Ya, sama-sama menggunakan Kompor. nah, sama-sama menggunakan kompor. Untuk terus apa lagi? Ini gantian. Ini untuk yang kelompok
silakan kelompok itu. Kelompok 2. Silakan Ibu. Iya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abraksi menyadarkan masalah dari langkah terlalu terjelaskan inti langkah utama yang selalu ada saat menggoreng. 1. Kompor, 2. Minyak goreng, 3. Wajan, 4. Dipanaskan. Iya, yang atraksi, yang kalian apa? 1. Menyiapkan bahan, 2. menyiapkan ikan, 3. menggoreng ikan, 4. dipanaskan. Yang punya apa tadi? 1. kompor, 2. minyak goreng, 3. wajan, 4. dipanaskan. Itu alat-alatnya, Nak, ya. Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat, ke algoritmanya. Algoritma urutan langkah. Sesuai langkah menggoreng ikan dalam urutan yang benar. 1. Kompor, 2. wajan, 3. dicuci ikan sebelum masak, 4. dibumbui, 5. menyiapkan minyak goreng, 6. dipanaskan minyak goreng, 7. menggoreng ikan, 8. dibalikkan, 9. ditiriskan ke piring. Oke. Ada yang itu? Yang sama? Atau mau nyangkal? Urutannya kok tak itu ya? Kok tak pas ya? Gitu. Ada? 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 Yang lagi kelompok 1? Refleksi apa yang terjadi jika langkah salah. Contoh, ikan dimasukkan sebelum minyak panas. 2. Apa manfaat menyusun langkah secara terurut? 1. Meresap ke ikan. 2. Apanya yang meresap, Nak? Minyak, Kenapa? karena minyaknya belum panas. Terus. 2. Terasa minyak goreng. Oke, ya. Silakan. Jadi itu tadi tentang pengenalan prinsip 4 prinsip komputasional. Jadi kita tadi belajar tentang langkah-langkah menggoreng ikan dari dekomposisi, pengenalan pola dengan abstrak dan diakhiri dengan algoritma. Ya, algoritma berarti urutannya. Nah, urutan yang benar macam mana urutan yang benar? Yang benar urutannya macam mana? Ya? Ya, ikan itu harus harus dibersihkan dulu. Terus, kalau ikan harus bersihkan dibumbui, baru nyalakan kompor. Lagi Menyiapkan wajan. Terus, memanaskan minyak goreng. Terus, Memasukkan ikan di dalam wajan apabila minyak sudah panas. oke. Terus yang terakhir kali Dibalikkan dibalikkan. Terus yang tahap yang terakhir yang ada yang itu mengangkatkan ikan Yang yang sudah sudah matang. mengangkat ikan yang sudah matang. Oke, lagi. Ditiriskan di piring. Oke ya. Jadi yang terakhir ditiriskan di piring. Jadi kalianlah tahu 4 langkah nih. Nanti kalau ibu suatu kali jumpa lagi, nanti ada ibu kasih pelajaran lagi. Bisa? Kalian terangkan? Bisa? Ya. Jadi ibu nak nanya nih, apakah prinsip komputasional ini bisa diterapkan untuk yang lain-lain?
sistematis. Kalian pergi ke sekolah, tentunya jam sekian saya harus sampai ke sekolah. Bisa? Bisa? Selain itu, untuk pergi ke sekolah, untuk menyapu bisa nggak? Bisa juga diterapkan. Selain menyapu, pergi ke sekolah, lagi apa lagi? Kalau tadi kan kita tentang ikan boleh, tentang menggoreng ikan. Yang di sekolah, yang di sekolah. Apa lagi? Apa? Yang sini apa? Apa dia? Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana suaranya? Ini suaraku. Ya, anak kelas 5 hebat. Ya. Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Nah, tak ada? Ada nak? Anak? Nah, sudah? Ada? Tak ada? Ayo satu aja. Kan untuk kita bangun tidur bisa nggak menggunakan itu prinsip komutasional? Bangun tidur itu ngapa? Saya mau ngapa? Gitu kan? Bangun tidur ngapa? Gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi tidak hanya itu aja kan, ini memang untuk kita, untuk semua berpikir komputasional sesuai dengan arahan komputer, sesuai dengan pemikiran yang diolah bisa oleh manusia dan komputer. Ya, paham? Paham? Kalau tak ada yang tanya? Tak ada? Kalau tak ada, tapi ini sudah paham kan? Lah tahu kan? Apa komputasional? Apa berpikir komputasional? Berpikir yang apa? Logik. Terus sistematis dalam menyelesaikan. Oke, tepuk tangan untuk Kak Caca. Nah, yang empat prinsip berpikir komputasional. Ayo, siapa? Satu. Siapa? Satu, ayo Kakak. Ayo Kakak. Satu apa lagi? Dekomposisi. Kakak satu dapat. Kakak yang ini. Apa? Pengolahan bola. Usah takut, ibu tidak gigit. Tepuk tangan untuk Kakak Gita. Nah, yang kakak dua di sana, apa yang dua di sini? Apa yang? Yang ketiga apa? Apa Bang? Abang ini ngantuk kayaknya ya. Abstrak. Yang keempat apa nak? Algoritma. Jadi keempat-empatnya kalian tahu, kalian paham? Ya, betul? Tak perlu ulang-ulang lagi. Nah, kalau tak perlu ulang lagi, jadi pada kesempatan hari ini kita sudah mengenal yang namanya berpikir komputasional dengan empat prinsip tahapan berpikir komputasional. Oke? Karena tak ada pertanyaan, ibu cukupkan sekian. Ya, pelajaran kita cuman untuk kedepannya kita akan ke coding, ya, ke yang lainnya lagi.
pembelajaran yang lebih lanjut. Oke? Nah, pelajaran hari ini coba kalian kemas semua. Karena sudah selesai, ya, kalian boleh berkemas. Ya, nanti pertemuan ini kita tutup dengan doa bersama. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan anak ibu pimpin. Silakan. Ya, ya, silakan duduk. Kembali ke posisi awalnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional. Ya, kedepannya ibu minta kalian dapat menerapkan di rumah. Ya, untuk itu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.